Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Andri, NIM saya 2510614039 dari Prodi Teknik Informatika kelas 25B1. Pada kali ini saya akan membuat video tugas dari mata kuliah Pancasila yang akan membahas tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita semua tahu bahwa Pancasila bukanlah hanya sekedar dasar negara, tapi hasil perjuangan dan pemikiran para pendiri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk memahami bagaimana sejarah lahirnya Pancasila itu dan mengapa nilai-nilai masih sangat relevan sampai sekarang. Nomor 1, pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia sekaligus ideologi bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5, sila berarti prinsip atau dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 pedoman hidup bangsa Indonesia. Isi dari Pancasila yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2, sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila dimulai pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1945. Saat itu Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, beberapa tokoh menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1905, Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara yang berisi 1. Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada dari Supomo. Nah, kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan konsep negara integralitis yang menekankan persatuan bangsa. Terus yang ketiga ada dari Ir Soekarno. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi 5 dasar negara dan untuk pertama kalinya menyebut istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni akhirnya diperingati sebagai hari lahir Pancasila. 3. Piagam Jakarta dan pengesahan Pancasila. Setelah sidang BPUPKI, dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Namun, setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, terdapat perubahan pada sila pertama. Menjaga persatuan bangsa Indonesia yang memiliki banyak perbedaan agama dan budaya. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara dalam sidang PPKI dan dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Pancasila dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, Pancasila pernah menghadapi berbagai tantangan. Contohnya, 1. Masa penjajahan. 2. Pemberontakan yang ingin mengganti ideologi negara. 3. Konflik sosial. 4. Pengaruh budaya luar. 5. Penyebaran paham radikal. Namun sampai sekarang Pancasila tetap bertahan karena mampu menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki banyak suku, budaya, bahasa, dan agama. Pancasila juga menjadi pedoman dalam pembangunan negara dan kehidupan demokrasi di Indonesia. 5. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila sebenarnya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama. 2. Tidak membeda-bedakan suku atau ras. 3. Gotong royong dalam kegiatan masyarakat. 4. Bermusyawarah saat mengambil keputusan. 5. Bersikap adil kepada orang lain.
Sebagai mahasiswa, kita juga bisa menerapkan Pancasila dengan yang pertama, bersikap jujur saat ujian, kedua, menghargai pendapat teman, ketiga, aktif dalam kegiatan sosial, keempat, tidak menyebarkan hoax atau ujaran kebencian. 6. Tantangan Pancasila di era modern. Di zaman sekarang, tantangan terhadap Pancasila itu semakin besar. Contohnya, yang pertama, kurangnya rasa nasionalisme. Yang kedua, maraknya berita hoax di media sosial. Ketiga, sikap intoleransi. Keempat, individualisme. Kelima, pengaruh budaya asing yang negatif. Kalau generasi muda tidak memahami Pancasila, maka persatuan bangsa bisa terancam. Karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting agar generasi muda tetap memiliki rasa cinta tanah air dan semangat persatuan. 7. Pandangan dan solusi. Menurut saya, cara menjaga nilai-nilai Pancasila adalah dengan menerapkannya langsung dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya menghafal sila-silanya saja. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus menjadi contoh dalam bersikap toleransi, menjaga persatuan, berpikir kritis, dan menggunakan media sosial secara baik dan benar. Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan juga perlu terus memberikan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Penutup, sebagai kesimpulan, Pancasila memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari pemikiran para pendiri bangsa dan menjadi dasar negara yang mempersatukan Indonesia hingga saat ini. Nilai-nilai Pancasila harus terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar persatuan, keadilan, dan kedamaian Indonesia tetap terpelihara. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya Pancasila dalam sejarah Indonesia. Saya Andri, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.